Kembali di PHP Belanda, pemain keturunan 690 miliar rupiah pilih timnas Indonesia. Breaking news, Kevin Dix bisa main di laga timnas Indonesia versus Jepang sampai di tanah air Selasa 12 November 2024. Ogah tertipu ranking FIFA timnas Indonesia, pelatih Jepang bilang begini. Denda timnas Indonesia 2 kali lipat lebih besar dibanding Bahrain. Padahal sama-sama disanksi FIFA. Kenapa ya? Gercep, preman timnas Indonesia 43,45 miliar rupiah OTW ke Jakarta hari ini. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Bek keturunan Indonesia Ian Madsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda jelang FIFA Matchday November 2024. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Madsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Ya, ini menjadi kesekian kalinya pemain berdarah Jawa Suriname itu tak dilirik pelatih Ronald Koeman. Terakhir kali Ian Madsen dipanggil ke timnas Belanda adalah pada Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Namun dalam prosesnya, Ian Madsen sama sekali tidak diturunkan oleh Belanda di event sepak bola terakbar Eropa itu. Menyita benchmark, Ian Madsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda. Hal itu dia utarakan setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan juga Hungaria di UEFA National League pada September lalu. Tentu saja ini mengecewakan, saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Madsen. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Ian Madsen masih bisa membela timnas Indonesia, namun prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Madsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas Martin Paes. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Alasannya karena Madsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Tentu hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Berita selanjutnya. Kabar mengejutkan pemirsa, Kevin Dix dikabarkan bisa main di laga timnas Indonesia versus Jepang yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024 malam. Menurut sumber yang diperoleh Okezone, proses perpindahan Federasi Kevin Dix sudah kelar. Masih berdasarkan sumber yang Okezone peroleh, Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 15 waktu setempat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa 12 November pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut tentu sangat membahagiakan. Sebab kehadiran pemain sekelas Kevin Dix juga sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Ditambah lagi timnas Indonesia kemungkinan tak bisa diperkuat sang bek andalan Mads Hilgers yang mengalami masalah hamstring sejak pekan lalu. Jika Mads Hilgers benar absen, Kevin Dix diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3. Sementara itu jika Mads Hilgers di luar dugaan bugar, Kevin Dix akan diperankan sebagai wingback kanan. Wah. Kevin Dix dikenal sebagai versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain bek tengah, pesepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai fullback, wingback kanan atau kiri, gelandang, sentral hingga winger kanan ataupun kiri. Ya, harapannya kehadiran Kevin Dix ini dapat meningkatkan kemampuan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Timnas Indonesia ditargetkan PSSI meraih 4 angka dalam 2 laga tersebut. Tambahan poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk memperlebar kesempatan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, hingga memainkan 4 pertandingan grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Bahrain di posisi 4 atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itulah pemirsa, sangat menarik untuk menanti aksi timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2024.
Indonesia berada di posisi 130 dunia, terpaut 115 tingkat dari Jepang yang menempati peringkat ke-15. Berkaca dari itu, Moriyasu menyadari bahwa banyak orang berpikir timnya memiliki keuntungan besar. Kendati demikian, Moriyasu tidak ingin terkecoh dengan perbedaan ranking FIFA yang sangat jauh. Dikutip dari superbowl.id dari laman JFA, Moriyasu mengatakan, melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar. Tetapi kami mengharapkan pertarungan yang sulit di kandang lawan. Lebih lanjut, pelatih berusia 56 tahun itu menilai Indonesia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat langkah besar dan semakin kuat sebelumnya. Mereka menaturalisasi sejumlah pemain keturunan dan sebagian besar dari mereka adalah pemain kuat bermain di Eropa. Kami siap untuk pertarungan yang sulit tetapi kami ingin mengalahkan mereka, ucap Moriyasu. Indonesia juga memiliki pendukung yang bersemangat yang sangat dan akan memberi mereka dorongan besar. Jadi kami akan siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain lebih agresif. Demikian tambah Moriyasu. Dan berita selanjutnya pemirsa, Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama dikenakan sanksi oleh FIFA saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September dan Oktober 2024. Turut diketahui bahwa FIFA telah memberikan sanksi kepada sejumlah negara yang bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September dan 2024. Dikutip dari laman resminya pada Minggu 10 November, FIFA memberikan keterangan resmi yang mengatakan FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kompetisi pendahuluan untuk Piala Dunia FIFA 2026. FIFA pun mempersilahkan negara-negara yang terkena sanksi itu untuk mengajukan banding. Komite disiplin FIFA mengambil keputusan berdasarkan keadaan khusus dari setiap kasus. Beberapa keputusan juga dapat diajukan banding. Demikian keterangan resmi FIFA. Adapun Bahrain dan juga Timnas Indonesia menjadi salah dua negara yang dikenakan sanksi oleh FIFA bahkan hingga wajib membayar denda. Yang pertama, FIFA memberikan sanksi kepada Bahrain yang bertanding melawan Jepang pada 10 September 2024 lalu. Sanksi diberikan kepada Bahrain karena supporternya mengganggu pemain Jepang menggunakan laser. Atas kejadian itu, supporter Bahrain dinilai telah mengganggu ketertiban dan keamanan pertandingan. Akibat kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA dikenakan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 179 juta rupiah. Sanksi Timnas Indonesia selanjutnya, FIFA juga memberikan sanksi kepada Timnas Indonesia yang bertanding melawan Australia pada 10 September 2024. FIFA menilai Timnas Indonesia dalam laga tersebut telat melakukan kick-off atau memulai pertandingan. Namun FIFA hanya memberikan teguran kepada Timnas Indonesia atas pelanggaran tersebut. Kemudian saat Timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024, FIFA menganggap Indonesia melakukan pelanggaran yang sama, yakni telat melakukan kick-off. Atas pelanggaran yang dilakukan berulang itu, FIFA memberikan denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 179 juta rupiah kepada PSSI. Selanjutnya, FIFA juga memberikan sanksi kepada manajer Timnas Indonesia Sumarji saat pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Sumarji dinilai melanggar FIFA Disciplinary Code pasal 14 ayat 1, yakni melakukan protes berlebihan kepada wasit. Akibatnya, Sumarji dikenakan sanksi dilarang mendampingi satu laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss atau sekitar 89,5 juta. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Kim Jong-jin juga dikenakan sanksi oleh FIFA karena melakukan pelanggaran yang sama dengan Sumarji. Namun, Kim Jong-jin dikenakan sanksi yang lebih berat, yakni larangan mendampingi 4 laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss. Total denda yang dikenakan FIFA kepada PSSI yakni 358 juta. Dengan demikian, denda yang dikenakan pada Timnas Indonesia 2 kali lipat lebih besar dibanding Bahrain.